Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mrs. Yantis YouTube channel. Jadi hari ini kita akan belajar tentang brochure, leaflet, banner, and flyer. Check this out for the matter. Well guys, check this out for the first is brochure. Brochure, it is an informative paper document, often also used for advertising, that can be folded into a template, pamphlet, or leaflet. Jadi brosur ini adalah kertas yang berisi tentang informasi, ya, sering juga digunakan untuk iklan yang bisa dilipat, ya, bisa menjadi pamflet atau juga leaflet. It can be form of electronic brochure that is called e-brochure. Jadi brosur tidak hanya di print berbentuk kertas, namun juga pada saat ini bisa berbentuk electronic brochure yang bisa kita lihat di sosial media. Next is pamphlet. It is an unbound book. It may consist of single sheet of paper that is printed on both sides and folded in half or in third, called a leaflet, or it may consist of a few pages that are folded in half and stapled at the crease to make a simple book. Nah, selanjutnya ada pamflet. Pamflet ini adalah sebuah buku yang tidak di cover atau tidak dijilid, ya, berisi hanya satu lembar saja yang di print. Yang di printnya itu adalah dua side-nya, depan dan belakangnya di print, ada isinya. Sekali lagi, pamflet ini adalah hanya satu lembar yang di print depan dan belakangnya berisi informasi. Jadi kedua side-nya adalah berisi tentang informasi dan bisa dilipat 2 atau bisa dilipat 3. Nah, bisa kalian temukan jika ada pamflet dari perusahaan atau informasi dari sekolah maupun dari universitas. Nah, bisa disebut leaflet, ya, kalau kertasnya berisi beberapa lembar, ya. Sekali lagi, kalau leaflet adalah kumpulan dari beberapa kertas, ya, atau beberapa lembar yang dilipat 2, ya, dan di tengahnya diberi staples, ya. Kalau anak-anak sekarang di hektar, ya, tengah-tengahnya, tetapi tidak di cover, tidak dijilid, hanya beberapa lembar saja. Nah, tadi seperti pamflet. Kalau pamflet hanya satu lembar bolak-balik, kalau leaflet ini adalah beberapa lembar, terusnya di hektar. Kalian pernah lihat gak sih kayak menu di restoran yang sederhana tanpa dijilid? Nah, itu masuk ke leaflet, ya, berisi tentang beberapa informasi. Jadi bisa disebut jadi simple book, ya. Jadi bukan unbound book, jadi bukan buku yang dijilid. You got this matter, guys? Okay, next. Next, flyer berbeda dengan pamflet sebelumnya. Flyer, it is a small piece of paper advertising of a product or event. The printing is commonly in one side of the paper. Jadi kalau pamflet itu di printnya bolak-balik, depan dan belakang. Kalau flyer hanya depannya saja, ya, hanya one side di depannya saja, flyer. Next, kita akan lihat contoh-contoh atau perbedaan dari brosur, pamflet, dan juga flyer, ya, teman-teman. Next is banner. Wah, sepertinya sudah teman-teman sering, ya, lihat banner-banner di sepanjang jalan atau di public place, jadi tempat umum. Banner, it is a long strip of cloth bearing a slogan or design, hang in a public place or carried in demonstration or procession. Jadi biasanya banner ini adalah ada kain yang panjang, ya, dengan isinya ada slogan dan juga desain-desain, digantung di tempat-tempat umum, atau juga bisa dibawa pada saat berdemonstrasi atau melakukan satu prosesi, ya. Coba nanti kita akan lihat juga untuk contoh-contohnya. Ya, this what the brochure, guys. Ada headline-nya,
ada catching point-nya atau ilustrasinya, ada detail information produknya ya. Dan juga brosur juga bisa disebut booklet, teman-teman. Nah, brosur ini atau tadi ya, brosur atau pamflet itu akan sama saja. Jadi bisa dilipat di bagian tengah atau jadi 3 ya. Oke. Nih, ini contohnya yang kayak barusan ya. Ada head title-nya, di situ ada travel brochure. Yang barusan ada lipat 3, ini dilipat 2 bagian saja di tengah-tengah. Oke, jadi brosur ini bisa untuk sekolahan, perusahaan, juga apalagi universitas ya. Di bank juga biasanya suka ada. Nah, ini dilipat 3 juga. Brosur atau sama dengan pamflet. Next, ya this pamflet ini apa saja katanya, ada structure-nya, ada headline-nya, ada kontak info-nya, ada detail information about the headline. Nah, biasanya di pamflet dan brosur juga menyertakan dari informasi yang membuatnya. Next, ini contoh dari leaflet. Tadi sudah Ibu bilang bahwasanya leaflet ini seperti pamflet, cuma berbedanya adalah isinya beberapa lembar. Jadi biasanya dilipat 2 dan di tengahnya diberi hektar ya, atau di strapless seperti itu. Ini contoh dari leaflet tentang hotel ya. Nih, tentunya ada desainnya, ada font-fontnya yang menarik. Jadi teman-teman semuanya jika nanti membuat contoh bisa membedakan mana pamflet, mana juga dengan leaflet. Nih seperti ini, company profile 2020 ya. Jadi beberapa lembar tuh, tengahnya bisa dilipat dan tentunya untuk menyatukan lembaran-lembaran ini pakai strapless. Next, ada contoh dari flyer. Berbeda dengan pamflet dan juga leaflet. Jadi flyer ini hanya di print one side saja, bagian depannya saja, belakangnya enggak. Ini that is example flyer dari makanan dan juga flyer dari travel. Dan banyak banget di sosial media yang sekarang banyak banget flyer tentang kegiatan dan juga produk-produk yang dijual atau jasa yang diberikan. Ya. Next, banner. Jadi ini di banner itu ada headline-nya juga, catching point-nya, terus detail information-nya, waktu dan tempat pelaksanaan jika bentuknya adalah kegiatan, dan juga untuk banner di sini bisa saling produk ya, taking attention atau announcing discount. Terus juga bisa dipakai pada saat demonstrasi atau protes. Jadi di dalamnya bisa berisi kata-kata menyerukan suara. Dan banner ini karena bentuknya besar, jadi ketika dibawa pun nanti bisa jadi pusat perhatian yang bisa dibaca oleh halayak ramai. Next, kita lihat ya. Ini contohnya, example of banner. Jadi biasanya banyaknya banner itu memanjang, panjang dan tulisannya besar-besar yang bisa dilihat oleh halayak ramai. Tentunya di situ juga ada desainnya yang sangat menarik, yang memvisualkan kegiatan yang akan dilaksanakan atau produk yang dijual ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, ada juga contoh banner yang tidak memanjang ke samping. Ada juga ini yang disebut stand banner, tidak disimpan di public place, juga bisa disimpan di head office ya, untuk menunjukkan satu identitas sekolah atau brand. Nah, ini yang biasanya yang suka digantung, banner-banner yang suka digantung di sebuah event ya, tempel. Pasti teman-teman juga sering sekali dekat dengan banner-banner di kehidupan sehari-hari atau ditemui di jalan sekitar. Nah, ini tambahannya nih dari Ibu ya. Ini poster juga sama sih isinya tentang information, dan biasanya poster ini bisa untuk film or concert event, bentuk protes atau propagandist message ya. Ada headline-nya, message-nya, ada catching point or illustration-nya. Ini Ibu sampaikan juga di sini karena jenisnya sama. Jadi poster juga bagian dari memberikan informasi secara visual kepada halayak ramai
tentunya dengan ilustrasi atau desain-desain yang sangat menarik sehingga pesannya bisa diterima oleh orang yang membaca atau orang yang melihatnya. Next, apa sih perbedaan dan juga kesamaan dari yang sudah kita sebutkan? Ada banner, pamphlet, poster, dan brosur. Persamaannya sih, what are your similarities? The first is contain information or message for public. Eye-catching, have a good graphic design. Sama isinya, memberikan informasi atau pesan kepada orang banyak, juga menarik perhatian, dan juga mempunyai desain grafik yang bagus. Itu persamaan dari yang sudah kita pelajari barusan. Lalu, what are their differences? Perbedaannya apa sih? Tentu saja perbedaannya dari tujuan dan juga kegunaan, dan tentunya adalah perbedaan dari formnya atau bentuknya. Tadi kan sudah disebutkan ya teman-teman semua, bentuk dari brosur atau pamflet seperti apa, leaflet seperti apa, flyer seperti apa, dan ditambah lagi dengan poster ya dari ibu tambahannya seperti apa. Kegunaannya masing-masing berbeda. Nanti teman-teman bisa menganalisa sendiri-sendiri. Okay, thank you very much. I hope you got this method and see you next method. Bye.